Saudara-saudara, kita terbicara tentang sesuatu corak yang baru dan sifat yang baru yang seharus dilihat dan dinyatakan di dalam hidup orang-orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan Allah. Dan Paulus berkata, saya sendiri berdasarkan sesuatu konsep nilai yang baru, maka saya tidak lagi mengindahkan yang dulu-dulu saya indahkan, tapi saya sekarang menghargai yang dulu saya aniaya dan saya anggap tidak berharga. Sebaliknya saya mensampaikan yang dulu saya berhargai, dan sekarang saya hanya mendatang untuk menyenangkan kepada Tuhan yang memanggil saya. Dengan penilaian perubahan ini, dia berada di dalam penjara, dan melalui keadaan di dalam penjara, dia menjadi contoh. Dia memberikan nasihat kepada orang Kristen di Efesus. Biarlah kamu hidup sepandanan dengan anugerah yang kau terima, yaitu panggilan dari surga. Jika orang Kristen senantiasa ingat, kita di dunia ini adalah menjalankan kehendak dan rencana surgawi melalui panggilan yang telah mempertobatkan kita, maka kita mempunyai sasaran, kita mempunyai wawasan, dan kita mempunyai motivasi yang selalu dibersihkan, selalu dimurnikan dan diperbarui oleh Tuhan. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada kita tentang 4 hal berdasarkan dasar cinta kasih untuk kita hidup, untuk menyatakan corak dan sifat baru sebagai orang Kristen yang sudah diperbarui. Itu kita memerlukan kerendahan hati, kita memerlukan kelembutan hati, kita memerlukan kesabaran hati, dan kita memerlukan sesuatu saling mengerti dan saling mengadaptasi satu dengan lain di dalam cinta kasih. Saya mengulangi lagi apa yang disebut di sini, rendah hati bukan sifat budak atau selalu berkompromi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Rendah hati di sini berarti sesuatu kerelaan untuk merubah diri, untuk menuju kepada kebenaran yang tidak habis-habis kita tuntut. Dan yang disebut lemah lembut di sini berarti berusaha mau berdamai dengan setiap orang, dan kita berusaha mau mengerti setiap orang. Dan ketiga, kita harus bersabar. Di sini bukan sabar yang tidak berarti buang-buang waktu, tapi sabar di sini ada berarti bisa tahan nafsu pada waktu kita dimusuhi oleh orang lain. Dan sesuatu adaptasi bersama, yaitu saling toleransi, bisa menerima orang lain. Karena meskipun mereka berbeda, mereka tetap adalah orang-orang yang Tuhan serahkan supaya kita bersama-sama melatih diri, menguji diri di dalam cinta kasih. Saudara-saudara, setelah 4 hal ini dikatakan dengan dasar kasih, maka Paulus mengatakan, berusahalah untuk memelihara hati kesatuan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Dari terjemahan yang lain begitu jelas, Roh Kudus mengkaruniakan hati untuk bersatu. Dan karunia ini adalah karunia dari Roh Kudus. Kita harus memeliharanya. Istilah memelihara di sini Paulus memakai spaudosentes. Di dalam bahasa Greka berarti sekuat tenaga kita berusaha, sekuat tenaga kita terjun ke dalamnya. Dan di sini bukan basa-basi, bukan sembarangan, karena istilah ini mempunyai tekanan yang sungguh-sungguh mati-matian kita bekerja. Artinya, saudara-saudara, yang disebut kesatuan berarti satu tubuh, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang disebut satu bukan daripada satu denominasi. Yang disebut satu di sini bukan satu gereja. Yang disebut satu di sini bukan satu suku, bukan satu bangsa, bukan satu aliran, satu golongan, tetapi satu gereja yang kudus dan am. Seperti apa yang kita bacakan di dalam Iman Rasuli, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu berarti hanya satu gereja. Gereja itu hanya satu secara esensi, secara rohani, secara hal yang eksistensi di dalam kekekalan. Gereja hanya satu. Saudara-saudara, gereja Reform Injil Indonesia hanya sebagian dari gereja yang utuh, yang esa, yang satu, yang universal, yang kudus dan am saja. Saudara-saudara,
Gereja Reform Injili Indonesia hanya seperti pos Injil yang kecil. Karena daerah, karena lokasi, karena manusia yang memerlukan bahasa yang berbeda, maka kita hanya bisa melayani jemaat dengan bahasa Indonesia di kebaktian pertama ini. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat kita dibatas oleh apa? Kita dibatas oleh tempat, kita dibatas oleh bahasa, kita dibatas oleh tradisi, kita dibatas oleh kebudayaan, kita dibatas oleh zaman. Gereja Reform Injili Indonesia tidak bisa melayani abad ke-19 karena kita terbatas oleh waktu. Gereja Reform Injili Indonesia tidak bisa melayani begitu banyak benua di Afrika, di Eropa Utara dan sebagainya. Karena apa? Kita dibatas tempat. Gereja Reform Indonesia ada gereja yang dibatas oleh bahasa juga. Maka kita harus mempunyai konsep kerajaan. Nah, saudara-saudara, istilah ini saya tekankan sekali lagi. We should have the concept of kingdom of Jesus Christ. Konsep kerajaan mengakibatkan kita tidak terkurung oleh wawasan yang terlalu kecil. Kita tidak terkurung oleh gereja yang ada pada kita. Saudara-saudara, orang yang dibesarkan di HKBP, di GPIB, seolah-olah mereka itu mengetahui gereja hanya di wadah HKBP, GPID, GKI atau GRI, termasuk kita, saudara-saudara. Tetapi kita seharusnya mempunyai konsep kesatuan, konsep hanya satu, konsep gereja itu tunggal dan esa. Gereja itu tidak banyak, denominasi itu banyak, dan golongan itu banyak, aliran itu banyak. Dan semua aliran denominasi, golongan-golongan tertentu ada karena sesuatu kebutuhan, khususnya di dalam kesempitan penglihatan di dalam zaman, atau dengan istilah yang lain, sesuatu pencerahan khusus pada saat-saat yang tertentu. Saudara-saudara, tetapi gereja bukan demikian. Yang disebut eklesia, istilah bahasa Greka eklesia, berarti yang dikeluarkan melalui panggilan Tuhan dari dunia. Jadi dari panggilan surgawi, kita terpanggil keluar daripada kerusakan dunia, keluar daripada kerusakan nafsu, keluar daripada kebinasaan kekekalan. Kita lepas keluar seperti orang Israel menerima panggilan melalui Musa, keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Untuk engkau tidak lagi diperbudak, untuk engkau boleh mendapatkan kebebasan, untuk engkau boleh dengan leluasa bersembah sujud dan melayani Tuhanmu yang hidup, Tuhan nenek moyangmu. Demikian Musa masuk ke dalam istana Firaun dan berkata, demikian firman Tuhan, lepaskanlah umatku keluar daripada tanah Mesir, supaya mereka boleh bebas melayani Tuhan. Saudara-saudara, yang disebut eklesia itu adalah kelompok yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi kelompok suci yang universal, yang kudus, yang yang meliputi semua bangsa demi melayani Tuhan melalui keselamatan yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Itu sebab kita harus mempunyai konsep kerajaan. Konsep kerajaan itu kalau sudah jelas, maka kita tidak menghiraukan hal-hal kecil yang menyangkut untung ruginya denominasi. Saudara-saudara, mengapa kita mendukung orang-orang di luar yang tidak hubungan secara organisasi? Saudara-saudara, mengapa kita mendukung uang setiap bulan begitu banyak untuk organisasi yang luar? Karena itu dari permulaan gereja ini didirikan untuk memberikan pupukan konsep kingdom. The kingdom concept berarti kita ini hanya kecil sebagian di dalam kerajaan Tuhan saja. Dan kita harus mendukung yang ajaran benar. Kita harus mendukung yang mengabari Injil dengan sesungguhnya. Kita harus mendukung mereka yang dengan motivasi suci untuk meluaskan, memperluas kerajaan Tuhan. Karena itu konsep yang sejati. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang orang mendengar Stephen Tong adalah orang paling sombong, paling sempit, haluan, keras, dan tidak memandang orang lain, selalu menghina pendeta dan aliran yang lain dan sebagainya.
Itu merupakan semacam tafsiran yang tidak mengerti motivasi dan sesungguhnya apa yang kita percaya. Saudara-saudara, justru kita mentegakkan teologi reform supaya semua gereja, bukan satu, semua gereja harus kembali kepada kitab suci. Back to the Bible. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, sola Christos. Ini semua berarti kita kembali kepada kitab suci. Kita harus belajar baik-baik. Kita harus berdoktrin yang kuat. Kita harus mengakui segala sesuatu anugerah. Tidak ada jasa manusia. Tidak ada pikiran manusia yang boleh mencampuri firman Tuhan. Tidak ada jasa manusia yang boleh mengikut berjasa di dalam mengambil andil di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Seluruhnya anugerah dan bukan dengan kelakuan. Seluruhnya berdasarkan iman. Seluruhnya anugerah. Seluruhnya firman Tuhan. Seluruhnya mulia kabar Tuhan. Itu yang kita serukan. Kalau mereka tidak setuju lalu mereka menganggap kita mempecah belahkan gereja, itu adalah salah komentar dan salah mengerti yang besar-besar. Saudara-saudara, justru gerakan reform semenjak Martin Luther dan Calvin bukan mendirikan sesuatu kelompok sendiri untuk menghina yang lain, tapi menyerukan seluruh umat kembali kepada Tuhan. Seluruh umat setia kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, itu konsep kingdom. Itu tidak berarti kita berkompromi dengan semua ajaran yang tidak beres. Tidak berarti kita mengaku semua yang mengaku diri gereja itu gereja. Saudara-saudara, orang yang berani pasang pelang gereja, lalu kita harus mengaku dia gereja. Siapa yang memberi hak dia memasang pelang gereja? Karena dia berani mendaftarkan di dalam kantor agama dan terima, maka dia gereja. Karena dia berani sewa satu tempat lalu bergembar-gembor khotbah dengan menarik, maka itu menjadi gereja. Gereja ada ukuran gereja. Gereja ada kriteria gereja. Gereja ada ajaran gereja. Gereja ada prinsip gereja. Tidak berarti siapa saja yang berani memasang pelang gereja, kita harus terhutang untuk mengaku dia gereja. Nah, saudara-saudara perhatikan, di sini sesuatu sifat kekerasan dan sifat keterbukaan yang sangat paradoksikal. Kita harus terbuka untuk semua orang yang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena ini konsep kingdom, konsep kerajaan. So, kita tidak bisa menerima mereka yang memakai nama gereja, tapi sebenarnya bukan gereja. Sekarang begitu banyak orang berani mendirikan gereja, berani mengatakan diri gereja. Saudara-saudara, saya sudah katakan satu kali lagi. Di Bandung ada satu orang dagang ini gagal, dagang itu gagal. Akhirnya dia sewa satu gedung. 1 tahun katanya membayar 200 juta. Sesudah itu dia dengan uang persembahan menerima pengkhotbah yang dia anggap hebat, kasih amplop. Nah, kebanyakan banyak pendeta yang kesulitan uang, maka mereka puji Tuhan ada pimpinan baru. Nah, mereka khotbah dengan ngotot-ngotot. Pendeta yang di gereja sendiri tidak mau khotbah baik-baik, di luar khotbahnya ngotot-ngotot, saya sangat menghina, saudara-saudara. Lalu mereka mendapatkan persembahan 1 tahun 1 miliar lebih. Lalu orang itu bilang, puji Tuhan ya, sekarang saya coba apa gagal, coba gereja jadi. Coba apa? Coba gereja. Kalau itu namanya gereja, saudara-saudara tidak perlu mengetahui doktrin, tidak perlu melatih hamba Tuhan. Taunya undang sini, undang sana. Pokoknya kasih amplop semua datang. Khotbahnya bagus. Kalau itu nama gereja. Saya berkata, saudara, saya tidak berkewajiban untuk mengaku itu gereja. Jadi di sini saya minta saudara perhatikan persatuan gereja, kesatuan gereja harus kita melihat dari berdoktrin, dari ajaran, dari berkesungguhan. Saya tidak berarti gereja-gereja yang ada semuanya doktrin beres. Saya tidak berarti gereja-gereja tradisional ratusan tahun itu doktrinnya beres. Justru kita melihat hal yang sangat menyedihkan. Abad ke-19 timbulnya Tübingen School, Christian Ferdinand Bauer, Will Wellhausen, lalu disambung lagi dengan orang seperti Aldo von Hanak dan sebagainya, dengan hanya kritisisme dan sebagainya. Liberalisme sudah merajalela di gereja-gereja yang paling tradisional, misalnya termasuk gereja Lutheran dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi begitu banyak orang tidak lagi menghiraukan kitab suci, tidak lagi percaya firman Tuhan, tidak lagi pegang teguh Kristus sebagai satu-satunya juru selamat.
tetapi namanya masih gereja. Sebagi orang-orang yang lain yang mementingkan sesuatu hajaran dan secara harafiah mendirikan gereja, tapi hidupnya tidak suci dan tidak karu-karuan, mereka juga namakan dirikan gereja. Jadi kita harus membedakan gereja secara invisible dan gereja secara visible. Saudara-saudara, gereja yang tidak kelihatan, gereja yang hanya diakui oleh Tuhan, gereja yang beres, saudara-saudara, dan gereja yang kelihatan, yang penuh dengan kelemahan. GRII mempunyai motivasi yang baik, mempunyai ajaran yang ketat, tapi GRII tidak menjamin semua yang berada di dalamnya, yang menjadi anggota, yang dibaptiskan, itu semua orang beres. Saudara-saudara, jangan kira yang masuk GRII semua beres. Yang duduk di sebelahmu mungkin pencoleng yang sekarang anggota GRII. Kita di dalam gereja yang kelihatan tidak bisa hindar daripada segala sesuatu kejahatan yang selundup ke dalam. Saudara-saudara, Yesus Kristus pada waktu di dunia, di antara 12 muridnya, seorang yang sebenarnya anak binasa. Demikian kita melihat. Namun demikian, yang menjadi pendiri gereja atau menjadi pemimpin gereja seharusnya tetap mempunyai pikiran, yaitu bagaimana bersatu di dalam iman, bersatu di dalam firman, bersatu di dalam nama Yesus Kristus, bersatu di dalam pimpinan Roh Kudus. Spondason-tes yang dikatakan oleh Paulus di sini berarti dengan mati-matian berusaha untuk mempertahankan dan mengejar akan kesatuan. Saudara-saudara, meskipun kita mempunyai pendirian yang tidak sembarangan mau bersatu dengan siapapun, tapi kita mengetahui kita tidak bisa terlepas daripada kita sudah bersatu dengan semua orang yang suci, semua orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di seluruh benua, di seluruh muka bumi. Bersatulah dengan mereka, berusahalah dengan mati-matian memelihara kesatuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, hati yang mau bersatu itu penting sekali. Nah, di sini Paulus mengatakan kita harus rendah hati, kita harus sabar, kita harus penuh dengan sesuatu kelembutan dan bertoleransi dengan yang lain. Dengan semua yang kita khotbahkan minggu lalu, kita masuk ke dalam satu sifat rela bersatu dengan siapapun asal sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus. Maka di sini ada 7 dasar kesatuan. Saudara-saudara, sekarang akan mengulangi apa yang dibacakan tadi oleh penginjil Rudi. 7 dasar kesatuan, yaitu pasal 4 ayat keempat. Pertama, tubuh itu hanya satu. Kedua, Roh Kudus itu hanya satu. Ketiga, pengharapan kita di dalam panggilan itu hanya satu. Keempat, Tuhan hanya satu. Kelima, iman hanya satu. Dan keenam, baptisan hanya satu. Dan ketujuh, Allah itu hanya satu, yang berada di atas semua orang, oleh semua, dan di dalam semua. Saudara-saudara, ini 7 hal. Saya mengulangi sekali lagi. Tubuh hanya satu, roh hanya satu, pengharapan hanya satu, Tuhan hanya satu, iman hanya satu, baptisan hanya satu, dan Allah hanya satu. Semua ikut. 1, 2, 3. Tubuh hanya satu, roh hanya satu, pengharapan hanya satu, Tuhan hanya satu, iman hanya satu, baptisan hanya satu, dan Allah hanya satu. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan pada waktu Paulus memaparkan ketujuh hal ini, ada beberapa prinsip yang kita perlu melihat. Apa yang menjadi sebabnya, filsafatnya, dia memaparkan dan bagaimana memaparkan di dalam urutan ketiga hal ini. Di dalam urutan 7 hal ini ada 3 unsur, ada 3 hal mengenai Allah Tritunggal. Saudara-saudara, yaitu roh, lalu Tuhan dan Allah. Semua roh, Tuhan, dan Allah. Nah, ini kesatuan berdasarkan rencana Allah Tritunggal. Gereja hanya satu. Gereja
melampaui semua pemerintah. Gereja melampaui semua organisasi. Gereja melampaui sebuah kekuasaan, baik militer, politik, masyarakat, atau apapun. Gereja itu hanya satu. Karena gereja itu direncanakan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, perbedaan teologi reform dan teologi dispensasi, apakah itu? Saudara-saudara, teologi dispensasi yang ikut stres, saudara banyak mengerti. Yang tidak ikut hanya ikut kebaktian minggu, saudara mendengarkan hanya firman-firman setiap minggu, struktur seluruh kitab suci masih longgar sekali. Saudara-saudara, teologi dispensasi seolah-olah menganggap gereja sesuatu sisipan yang tidak terlalu penting. Tetapi gereja reform, teologi reform mengatakan gereja justru adalah sasaran terakhir. Tuhan menyatakan akan kehendaknya di dalam kekekalan melalui sejarah. Jadi gereja bukan sesuatu sisipan di dalam seluruh sejarah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Seolah-olah gereja itu tambahan. Tetapi di tengah-tengah seluruh proses sejarah itu adalah Israel yang menjadi utama dalam sejarah. Gereja disisipkan. Itu pikiran daripada dispensasionisme. Tetapi reform teologi mengatakan tidak. Gereja justru adalah utama yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Sehingga di dalam seluruh garis merah yang menelusuri seluruh arus bersejarah, gereja itu menjadi sesuatu arus pokok. Nah saudara-saudara, itu sebab di sini Paulus mengatakan 3 hal yang disisip dalam 7 hal ini adalah pertama, Roh Kudus, kedua, Tuhan, dan ketiga, Allah. Berarti gereja dan kesatuan gereja merupakan rencana dan kehendak Allah Tritunggal yang kekal. Saudara-saudara sekalian, sebelum dunia diciptakan, Allah Tritunggal sudah merencanakan gereja. Sesudah dunia diciptakan, rencana itu diproses di dalam satu prosedur dinamis. Dan akhirnya di dalam hari Pantekosta, gereja diwujudkan melalui baptisan kolektif untuk seluruh gereja yang melampaui segala zaman, segala bangsa. Lalu setiap orang mengalami pada saat hidup mereka, pada hari-hari tertentu, mereka sadar mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang merencanakan, yang menggenapkan, dan yang melaksanakan keselamatan. Sekali lagi, Dr. Chia Iming, orang pertama di dunia yang membagi begitu jelas, Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa, jangan kacau ya, sekali lagi 1, 2, 3. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Kedua, Allah Anak menggenapi keselamatan. Ketiga, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Jadi yang disebut penebusan, itulah pusaka, itulah rahasia inti daripada isi hati Tuhan. Nah saudara-saudara, tanpa keselamatan tidak ada orang bersatu dengan Tuhan. Tanpa keselamatan tidak ada orang berdamai dengan Tuhan Allah. Tanpa keselamatan tidak ada pengampunan. Tanpa keselamatan tidak ada Roh Kudus yang diberikan. Tanpa keselamatan tidak ada hidup yang baru. Jadi the salvation, the redemption, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus, manusia menikmati keselamatan yang dari Tuhan yang direncanakan di dalam kekekalan. Dan keselamatan ini direncanakan sebelum dunia diciptakan. Di sini kita melawan satu teologi Allah yang berproses, atau proses di dalam sejarah bahwa Allah sendiri terjun di dalam dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Allah yang tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sejarah bukan Allah. Nah saudara-saudara, Allah yang menunggu-nunggu orang mau bertobat, baru dia berani menakdirkan orang itu diselamatkan. Itu bukan Allah. Allah yang mengetahui siapa yang bertobat,
tapi tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi dia, hanya tunggu dia bertobat, baru bisa memberikan keselamatan. Itu bukan Allah. Allah yang sejati adalah Allah yang berdaulat. Allah yang sejati adalah Allah yang berencana. Allah yang sejati adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu, bahkan telah menetapkan setiap prinsip, bahkan memberikan kebebasan untuk makhluk yang dicipta menurut peda dan teladan Allah, berhak melawan dia. Tetapi rencana yang dia tetapkan, pasti kuasanya jauh lebih besar daripada kemampuan manusia melawan dia. Kalau bukan demikian, dia bukan Allah. Jadi Allah yang mempunyai rencana kekekalan untuk keselamatan bagi manusia, juga adalah Allah yang menggerakkan manusia yang berdosa supaya bisa bertobat kepada dia. Allah semacam demikian. Itu Allah yang berdaulat, Allah yang berkemurahan, Allah yang berbijak, Allah yang melampaui segala kuasa manusia dan logika, saudara-saudara. Dan Allah Bapa mempersiapkan, merencanakan, dan menubuatkan pertama mengenai keselamatan. Itu sebab manusia tidak tahu apa-apa. Manusia tahunya berdosa. Waktu pertama kali manusia berdosa, lalu Tuhan berkata kepada Adam bahwa ada benih perempuan akan mengalahkan benih dari ular, sehingga ada satu yang akan dilahirkan oleh perempuan menjadi juru selamat. Jadi Allah yang merencanakan keselamatan dari kekekalan, dia sudah mempunyai blueprint seluruhnya. Meskipun dia mengetahui manusia berdosa melawan dia, bahkan perlawanan manusia mungkin bisa sukses adalah karena dia memberikan kebebasan dan hak serta kemungkinan manusia melawan dia. Tapi semua ini akan digagalkan karena kekuasaan Allah, rencana Allah jauh lebih daripada sebuah kuasa dosa daripada iblis. Saudara-saudara sekalian, ini Allah yang merencanakan keselamatan. Lalu di dalam proses sejarah, Allah mengirim anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus dilahirkan ke dalam dunia menjadi satu titik pertemuan antara kesementaraan dengan kekekalan. Kesementaraan sama kekekalan tidak ada titik temunya. Yang terbatasnya dengan tidak terbatas, tidak ada titik temunya. Titik temu itu hanya menjadi mungkin jikalau yang tidak terbatas dengan kuasa tidak terbatas datang menerobosi akan keterbatasan. Karena yang terbatas dengan keterbatasan diri sendiri tidak mungkin melintasi batas daripada keterbatasan. Keterbatasan sendiri sudah menjadi suatu ikatan sehingga kita tidak mungkin menerobos keluar dari keterbatasan. Itu sebab harus dari yang tidak terbatas datang bertemu dengan terbatas. Bukan dari yang terbatas berusaha menemukan yang tidak terbatas. Itu sebab bukan kita cari Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh agama-agama. Tapi kitab suci mengatakan bukan manusia mencari Allah, tapi Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Allah cari saya, bukan saya cari Allah. Semua Allah cari saya, bukan saya cari Allah. Tuhan pilih saya, bukan saya pilih Tuhan. Semua Tuhan pilih saya, bukan saya pilih Tuhan. Kalau saya mencintai Tuhan, ketahuilah Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Semua kalau saya mencintai Tuhan, ketahuilah Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Charles Spurgeon, the prince of the preacher, raja pengkhotbah abad ke-19, Spurgeon mengatakan, jikalau aku sampai bisa akhirnya memilih Tuhan, ini adalah bukti dia sudah memilih aku dan menaruh benih di dalam hatiku supaya aku pilihnya tidak salah, bisa ketemu dia. Nah, ini pengertian sovereignty of God, pemilihan doktrin pilihan yang luar biasa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, the prince of the preacher. Sekali lagi dia berkata, jikalau aku akhirnya sampai bisa memilih Tuhan, ini justru membuktikan dia yang memilih aku terlebih dahulu, lalu menaruh benih pemilih dia di dalam hatiku sehingga aku bisa bertemu dengan dia. Seorang yang nikahnya gagal, dia satu hari telepon sama saya, Pak Tong, nikah saya sudah gagal. Saya memang waktu nikah itu tidak ada pengalaman. Saya menjawab, siapa yang waktu pertama nikah ada pengalaman? Semua tidak ada pengalaman. Lalu dia tanya satu pertanyaan. Saya herannya, yuk dulu waktu
pertama kali nikah. Itu ngomong apa itu saya tidak ngerti. Waktu you pertama kali nikah. Kok tidak ada pengalaman, kok bisa pilih nyonya? Lumayan ya. Begitu pilih, sudah pilih yang tidak salah ya. Saya bilang banyak orang pilih yang salah. Saudara-saudara, dia bilang saya pilih yang salah. Nah saudara-saudara, orang yang pinter, IQ-nya tinggi luar biasa. Waktu dia mengatakan saya mau coba di luar negeri. Lalu seorang general, manager mengatakan, saya kira you mempunyai kemampuan finansial yang luar biasa. Engkau tak usah pergi luar negeri lah. Dia baru lulus dari universitas. Lalu dia mengatakan, saya kasih 600 pertanyaan mengenai perbankan. 600 pertanyaan. Waktu ditulis di dalam 2 jam, semua dijawab. Lalu dapat angkanya 99 karena cuma 2 salah. You tidak usah sekolah lagi di luar negeri. You genius di dalam perbankan. You hebat sekali. Dan semua saudaramu yang sudah dapat PhD dan sebagainya, semua kalah sama kamu. Saya tahu kok. Akhirnya dia tidak ke luar negeri. Dia bikin bank, bikin apa. Banyak sukses sekali. Tapi dia mengaku, semua pinter cuma pilih jodoh, pilih salah. Saudara-saudara, pilih nyonya, pilih salah. Saudara-saudara, pernah pilih? Pernah enggak? Pilih durian salah, pernah? Hah, pernah ya? Pernah pilih kepiting salah enggak? Kelihatan gede-gede ompong dalamnya, pernah enggak? Pernah ya? Engkau pernah pilih orang yang dagang sama kamu pilih salah? Pernah? Pernah pilih rekan salah? Pernah. Kita pilih segala macam bisa salah. Kok pilih Tuhan tidak salah itu karena lu hebat begitu? Hah? Lebih gampang pilih kepiting atau pilih Tuhan? Jawab. Lebih gampang pilih durian atau pilih Tuhan? Pasti Tuhan tidak kelihatan. Sulit. Mungkin lagi banyak orang salah. Orang yang bisa pilih benar, yang Tuhan yang sejati, bukan karena IQ-nya tinggi. Saudara-saudara, kok engkau bisa pilih dalam hal yang paling penting tidak salah? Itu sudah buktikan Allah yang memilih kamu, sehingga engkau bisa pilih dia. Bukan karena hebatmu. Jadi saya kira logika dari Spurgeon dalam hal ini kuat luar biasa. Dia mengatakan, kok saya bisa sampai pilih benar Tuhan yang sejati? Itu bukan saya pintar. Ini justru membuktikan Tuhan sudah pilih saya dan menaruh benih untuk memilih dia di hati saya. Bertumbuh akhirnya saya tidak bisa pilih lain kecuali pilih dia. Ini berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau Allah yang merencanakan keselamatan lalu mengirim Kristus ke dalam dunia mencari, berarti bukan manusia mencari Allah. Manusia tidak bisa cari Allah. Allah mengatakan, if you truly seek me, you will surely find me. Kalau engkau betul-betul mencari aku, pasti engkau menemukan aku. Kalau demikian banyak orang di dunia mengatakan, aku mencari Tuhan. Akhirnya mereka memilih Allah yang salah. Itu membuktikan di hadapan Allah, benar-benar mereka mencari? Tidak. Justru mereka bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah sebenarnya kalau orang sudah ngotot kepada agama sendiri, makin dijelaskan kebenaran, makin dibenci. Kalau orang itu sudah menganggap dirinya paling benar dalam agamanya, makin memperkenalkan Kristus, makin dianiaya. Jadi itu orang-orang menamakan diri mencari Tuhan. Mereka hanya bisa mengkukuhkan diri di dalam kesalahan yang mereka anggap Allah. Demikian Paulus. Paulus pernah menganiaya orang Kristen sambil aniaya, sambil anggap dia sedang melayani Tuhan dengan baik. Sampai Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku dengan cahaya yang besar? Sehingga Paulus tahu ini pasti Tuhan, tak mungkin yang lain. Jadi, ya Tuhan, siapakah engkau? Seorang dosen teologi. Paulus seorang mengajar ketuhanan kepada orang lain. Seorang mahasiswa terbaik dari beragama, lihat profesor yang terkenal. Seorang pimpinan agama. Pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia jatuh terpelanting. Dan dia mengetahui ini Tuhan. Dan dia mengaku secara subconscious, who are you Lord? Siapakah engkau ya Tuhan? Saudara-saudara, apakah dia sudah mencari Tuhan? Dia justru tidak mengenal siapa Tuhan. Justru dia tadi mengajar ketuhanan tapi tidak tahu. Karena waktu Tuhan yang sejati muncul, Tuhan yang sejati menyatakan diri di hadapan dia, dia malah bertanya, siapakah engkau? Ya Tuhan. Saya membaca ayat itu, saya merasa itu adalah ironi yang terbesar, singgungan yang paling serius tentang teologi dan keagamaan seluruh sejarah dunia. Saudara-saudara,
Banyak orang beragama tapi tidak tahu apa. Mereka sudah terbiasa dengan sembah sujud corak mereka untuk kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, engkau menyembah aku, tapi aku belum pernah mengenal engkau. Saudara-saudara, kita kenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bukan kita cari dia, dia cari kita. Dan hanya di dalam satu Tuhan. Paulus berkata di sini, hanya satu Tuhan. Saudara-saudara. Lalu satu Roh Kudus, berarti Allah yang merencanakan keselamatan. Mengirim Kristus dari yang tidak terbatas masuk ke dalam keterbatasan, menjadi inisiator menyelamatkan manusia. Sesudah Yesus menggenapi keselamatan, lalu Roh Kudus yang mengetuk pintu, Roh Kudus yang memberi penyinaran, Roh Kudus memberi pencerahan, Roh Kudus yang menggerakkan kita, Roh Kudus menggerakkan kita menjadi suci. Lalu kita bertobat, kita beri pertolongan, kita sadar dosa kita insyaf, kita murtad, kita insyaf, kita perlu bertobat. Nah saudara-saudara, inilah cara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja. Maafkan kalau saya di dalam khotbah saya harus terpaksa menyinggung perasaan saudara, karena engkau sudah terlalu terikat dengan apa yang saudara anggap benar, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini semua hanya untuk mendidik Anda supaya lebih kokoh berdiri di atas firman yang benar. Nah saudara-saudara, ketiga oknum ini dimunculkan menjadi dasar kesatuan di antara 4 yang lain. Berarti 7 hal ini menjadi dasar kesatuan gereja kingdom, gereja yang kudus dan am. Dan 7 hal ini, 3 di antaranya mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau bukan pekerjaan keselamatan yang direncanakan Bapa, yang digenapi Anak, dan yang digerakkan Roh Kudus untuk melaksanakannya, tidak ada gereja dan tidak ada kesatuan. Kedua, di sini Paulus menyisipkan ketiga ini, urutannya tidak jejer. Jadi bukan Bapa, Anak, Roh Kudus langsung, tapi dia justru memisahkan di tengah-tengah kedua, lalu keempat, lalu ketujuh. Berarti dipencarkan, dan pemencaran ini ada sesuatu sebab, yaitu mengenai sesuatu pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman daripada setiap orang. Ketiga, di sini kita melihat Roh Kudus pertama, kedua Tuhan, dan ketiga Allah Bapa. Nah saudara-saudara, mengapa terbalik? Justru melalui Roh Kudus baru kita menerima Yesus. Melalui Yesus baru kita mengaku Allah sebagai Bapa kita. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat daripada sejarah di dalam kegagalan, maka Allah Bapa dulu berencanakan baru kirim Yesus. Sudah kirim Yesus, baru mengirim Roh Kudus untuk menggerakkan gereja. Saudara-saudara, tapi secara pribadi bukan demikian. Orang pribadi menjadi orang Kristen adalah pertama-tama menerima pelaksanaan ketukan pintu dari Roh Kudus. Lalu melalui Roh Kudus baru kita menerima Yesus. Sesudah kita menerima Yesus baru kita menyebut Allah Bapakku di surga. Nah ini 2 garis selalu terbentur. Saudara-saudara, orang reform selalu mengajar Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan orang selalu maunya dari Roh Kudus ke Anak kepada Bapa. Tetapi doktrin Tritunganya tidak jelas. Dan doktrin dan Roh Kudusnya terlalu longgar. Sehingga gejala-gejala yang tidak tercatat di Alkitab justru dimutlakkan mereka. Misalnya doa begini itu Roh Kudus. Tidak ada di kitab suci. Misalnya kalau rendah lidah itu tidak Roh Kudus. Tidak mutlak di Alkitab. Dan saudara, misalnya doa terpelanting dan tidak sadar. Tidak pernah di dalam Alkitab orang dipenuhi Roh Kudus menjadi tidak sadar. Karena Roh Kudus justru datang mensadarkan. Kalau orang tertawa bahak-bahak di tengah-tengah di lantai, itu tak ada. Itu bukan Kristen. Itu bukan Alkitab. Non-Christian, non-biblical. Tapi begitu fatalnya mereka memutlakkan itu, lalu membangga. Saya ada ini, maka saya ada Roh Kudus. Kamu tidak ada ini, kamu tidak Roh Kudus. Coba lihat gereja yang kudus dan dan anak-anak Tuhan sudah dikacau balaukan oleh ajaran yang demikian rupa. Dan sekarang kalau kita tidak setuju itu, tidak bersatu, tidak mengindahkan akan saudara. Ini memecahkan perpecahan kesatuan gereja. Saya tidak bisa ditakut-takuti seperti anak-anak. Saya tidak bisa digoncangkan dengan ajaran yang tidak benar. Karena kitab suci adalah dasar daripada iman kepercayaan kita. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat Roh Kudus kedua, lalu keempat Tuhan, ketujuh
Allah. Berarti apa? Di sini melalui pelaksanaan keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus, kita dipersatukan. Kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang laki, orang perempuan, orang tuan, orang hamba, semua mengaku Yesus sebagai Tuhan. Lalu di dalam ketuhanan Yesus Kristus, kita kembali kepada Bapa Allah yang melampaui segala sesuatu. Ini jelas sekali. Sekali lagi ya, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Semua 1, 2, 3. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Nah saudara-saudara, di sini kita akan melihat keempat hal. Nah saudara-saudara, saya sekarang akan memberikan penjelasan satu persatu. Di sini disebut satu tubuh. Itu artinya apa? Yaitu tubuh Yesus Kristus hanya esa. Tubuh Yesus Kristus hanya satu. Tubuh itu hanya satu dan harus lengket dengan kepala. Tubuh tanpa kepala itu tidak bisa berapa-apa. Tubuh tanpa kepala tidak ada sinkronisasi dan segala tindak tanduk. Tidak mungkin ada pemerintahan untuk mengontrol segala kelakuan. Sehingga saudara-saudara, kepala yang menguasai tubuh, bukan tubuh yang menguasai kepala semua. Kepala yang menguasai tubuh, bukan tubuh yang menguasai kepala. Meskipun tubuh ini mempunyai anggota yang banyak, semua anggota yang banyak mempunyai fungsi masing-masing. Pekerjaan yang dikerjakan oleh mata tidak bisa dikerjakan oleh telinga. Yang bisa dikerjakan oleh telinga tidak mungkin dikerjakan oleh tangan. Yang dikerjakan oleh tangan tidak mungkin dikerjakan oleh kaki. Yang bisa dikerjakan oleh kaki tidak bisa dikerjakan oleh leher. Yang dikerjakan oleh leher tidak mungkin dikerjakan oleh hidup. Nanti pada pasal 4 bagian yang pertengahan, saya akan memberikan penjelasan lebih tuntas lagi daripada fungsi dan sinkronisasi anggota-anggota tubuh. Tapi hari ini saya akan mengkaitkan satu hal lagi, bahwa tubuh itu pentingnya hanya pada waktu taat dan berada di bawah perintah kepala saja. Saudara-saudara, gereja tidak penting. Gereja itu hanya menjadi pelaksana perintah dari kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu gereja tidak lagi menjalankan perintah kepalanya, gereja itu ada atau tidak ada di dunia sama saja. Saudara-saudara, dunia ini boleh ada gereja, boleh tidak ada gereja. Tetapi kalau gereja itu sudah taat kepada perintah di atas, Kristus yang menguasai, mengontrol, gereja ini harus ada di dalam dunia. Saudara-saudara, dunia tidak boleh tidak ada gereja. Saudara-saudara, di mana gereja sudah berfungsi, di situ masyarakat mempunyai kuasa, daya mendorong kemajuan manusia luar biasa. Saudara-saudara, jangan kita main-main, jangan kita minder, jangan kita menganggap diri kita tidak mempunyai apa-apa. Gereja ini tidak boleh tidak ada. Dunia ini harus memiliki gereja. Tetapi gereja hanya bisa berfungsi, gereja hanya mempunyai nilainya jikalau gereja taat kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Jikalau Tuhan bukan lagi menjadi kepala, tapi cukong yang menjadi kepala gereja, cilakalah kita. Jikalau pendeta yang menjadi kepala kita, cilakalah kita. Jikalau uang yang menjadi kepala gereja, cilakalah kita. Jikalau suara mayoritas manusia yang belum bertobat, tetapi sudah menjadi anggota gereja yang menjadi kepala kita, cilakalah kita. Saudara-saudara, cara bagaimana kita bisa hidup untuk sungguh-sungguh sinkronisasi dan berfungsi sebagai tubuh, kecuali kita taat kepada kepala satu-satunya. Christ is the head of the church. Church is the body of Jesus Christ. Dan kepala yang mengatur dan memerintahkan tubuh, bukan tubuh. Satu gereja yang baru jadi, terus di atas itu mimbar atau kalimat yang ditempel dengan kertas ONLYJESUS, Only Jesus. Saudara-saudara,
Pada bulan, only Jesus. Jesus is the head. Jesus is the Lord. Only Jesus. Tapi lambat laun itu lemnya kering. Terus kertasnya itu mulai lontok satu. Sudah rontok satu, yang J-nya itu hilang. Jadi only Jesus. Only Jesus. Lalu pelan-pelan lagi satu S yang kedua itu hilang lagi. Akhirnya E-nya hilang lagi. Terakhir semua berbakti, gereja menjadi only us. Sudah. JES-nya hilang. Only us, only us. Hanya ada kita, tidak Yesus. Jikalau Tuhan Yesus tidak hadir, kebaktian ini jadi apa? Saudara-saudara, saya sadar. Setiap kali saya berdiri atas mimbar, saya bukan lagi saya. Saya harus betul-betul taat kepada Dia dan dikuasai oleh Dia. Sehingga orang yang datang di sini entah 1.500, entah 2.000, entah 10.000. Kebaktian apa saja yang saya pimpin, saya harap mereka melihat bukan Stephen Tong. Melihat Stephen Tong yang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus yang hadir untuk mengurapi hambanya. Melihat Tuhan Yesus yang menyuruh hambanya berkhotbah hal-hal yang penting kepada kita. Jikalau perasaan itu sadar dan engkau hadir di mana engkau merasakan kodrat, kuasa dan takhta Kristus hadir, di situ engkau ikut kebaktian dengan rela luar biasa. Saudara, ini satu rahasia. Mengapa engkau berjam-jam mendengar engkau mau? Maka engkau ikut kebaktian dengan jauh sekali, bawa mobil berpuluh-puluh kilometer engkau mau. Mengapa engkau pagi-pagi bangun engkau mau? Engkau rasa kebaktian itu Tuhan ada di situ. Puji Tuhan. Engkau rasa urapan, engkau rasa berkat, engkau rasa pengisian, engkau merasa sesuatu cahaya surgawi yang sedang menyinari kita. Saudara-saudara, lalu di situ semua kelemahan-kelemahan manusiawi ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Dan Kristus sebagai kepala gereja itu nyata sekali. Karena engkau bukan melihat takhta manusia, engkau melihat takhta Tuhan. Dan di situ gereja sadar keindahan saat-saat berbakti. Sadar keindahan daripada saat-saat mendengar firman. Sadar keindahan saat-saat kita bersekutu. Dan pada waktu kita menikmati saat-saat keindahan itu, waktu tidak bisa menggeser eksistensi kita. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Kalau kekekalan sudah berada di dalam penguasaan kepada sejarah dan waktu, engkau rasa 5 jam itu apa sih? 10 jam itu apa sih? Capek itu apa artinya? Tetapi jikalau kekekalan tidak dominan menguasai waktu, engkau rasa aduh 10 menit pun siksa. Di sini kebaktian yang tidak ada artinya buang waktu. Saudara-saudara, itulah rahasia. Jikalau Tuhan sudah menjadi raja, Tuhan memimpin, Tuhan mengurapi, Tuhan mengontrol seluruh kebaktian. Di dalam kebaktian itu engkau sadar Dia ada. Dan di situ engkau merasa satu very easy body life. Saudara-saudara, tubuh kita ini rumit loh. Di dalam tubuh kita ini semua DNA, RNA berbentuk sinkronisasi, harmonis dan menjadi sesuatu tubuh yang lincah dan semua kerjasama. Tidak ada kagok dan macetnya. Itu ada karena anugerah Tuhan. Seorang profesor dari Yale University, dia mengatakan jikalau kita mempunyai DNA, RNA dan segala sesuatu yang sudah disediakan untuk kita temukan, kita gabungkan menjadi seorang manusia yang bisa hidup dan bisa bergerak begitu serasi seperti kita ini, maka kita memerlukan uang daripada seluruh dunia, mungkin ditambah dengan 2 kali, 25 kali daripada kubik terus menerus, belum bisa membuat satu orang. Itu berarti hanya Tuhan yang bisa mensinkronkan seluruh tubuh. Saudara-saudara, kita ini semua pendidikan berbeda, pendapat berbeda, cara menangani segala sesuatu berbeda. Jadi gereja mau bersatu itu tidak gampang. Pendeta-pendeta pendapatnya lain, setiap orang pikirannya lain, pendidikan yang lain. Tapi menjadi tubuh Kristus bisa sinkron, bisa harmonis. Itu hanya kalau semua mengaku Dia kepala. Saudara-saudara, kalau engkau mengaku saya kepala, sebagian tidak mengaku saya kepala, gereja ini pecah. Tapi kalau mengaku Tuhan kepala, saya mengaku Tuhan kepala, kita bersatu. Amin. Itu namanya satu tubuh. Tubuh hanya satu.
Saudara-saudara, kita boleh bekerja sama dengan orang Anglikan, kita boleh bekerja sama dengan orang-orang non-reform yang Injili, kita bisa kerja sama dengan orang Baptis, kita kerja sama dengan orang Brethren, orang-orang Pantekosta yang sungguh-sungguh taat kepada firman, sungguh-sungguh mengaku Kristus sebagai Tuhan, sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita semua bersatu karena tubuh itu hanya satu. Kedua, bahwa Roh Kudus hanya satu. Apa artinya? Berarti segala karunia dan segala pekerjaan Roh Kudus itu harus dikerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan yang mengirim Roh Kudus untuk memberikan karunia kepada gereja. Nah, saudara perhatikan, karunia diberikan bukan untuk membanggakan seseorang. Dengar kalimat ini. Tidak ada catatan di dalam kitab suci seorang rasul mempunyai sesuatu karunia untuk menghina orang lain. Tidak. Tidak satu kali dicatat. Karunia itu untuk pribadi, tetapi semua karunia itu adalah untuk membangun gereja, membangun tubuh. Berarti roh hanya satu, tapi roh itu bekerja di dalam semua anggota. Roh bekerja di tengah-tengah tubuh. Ini sesuai dengan pasal pertama. Paulus berkata, aku berdoa di hadapan Bapa bagi engkau ya orang Kristen yang berada di Efesus, supaya engkau sadar di dalam pencerahan, engkau mata rohani mengetahui, melihat dengan sejati, mengenal dengan sesungguhnya siapakah dia, dan mengetahui bahwa kuasa yang sedang bekerja di dalam hatimu oleh Roh Kudus berapa besar adanya. Saudara-saudara, roh bekerja dalam hati orang ini supaya dia menggerakkan sesuatu di dalam keutuhan tubuh Kristus. Roh menggerakkan di hati orang lain supaya dia bekerja sesuatu untuk keutuhan seluruh tubuh. Jadi biar kita yang berbakat ini berbakat, itu yang berkarunia ini berkarunia itu, bukan untuk gondok-gondokan, iri-irian, cemburu-cemburuan, tidak. Kita mempunyai karunia berbeda, ada yang lebih, ada yang kurang, semua sama. Seperti satu mesin, ada roda yang besar, ada skrup yang kecil, ada roda gila yang ribuan kilo, ada skrup kecil yang hanya berapa gram. Jangan kira roda gila paling penting, jangan kira skrup kecil tidak penting. Saudara-saudara, Dr. Peter Wichrock, dia pernah menjadi seorang kolonel di dalam angkatan laut di zaman peperangan kedua di Kanada. Lalu dia mengatakan satu kali seorang kapten daripada kapal perang itu memerlukan satu kapal terbang kecil terbang. Waktu itu dia sadar kapal terbang itu macet. Perlu satu mesin itu dikeluarkan, lalu di overhaul atau diturbesin, lalu dibikin betul pasang lagi. Memerlukan 5 jam. Lalu seorang teknisi yang begitu baik tekniknya, dia mengeluarkan mesin, copot semua skrup, ganti seker, susunnya pasang. Dan 5 jam kemudian harus terbang. Tapi saudara-saudara, waktu dia harus terbang, dia selesai pasang. Waktu semua sudah selesai, sisa berapa menit. Karena keteledoran, satu skrup masuk ke dalam silinder. Lalu dia mengatakan, cilaka, ini waktu sudah tempatnya. Semua sudah masuk. Satu skrup yang kecil, tidak hati-hati, masuk melalui tempat busi ke dalam silinder. Waktu cilaka. Lalu kalau dia mau nakal, dia langsung bikin selesai. Kasih tahu sama atasannya, sudah, waktu saya sudah dapat, silakan naik. Pasti dia naik tidak sebentar lagi jatuh di dalam laut. Tapi dia seorang yang betul-betul jujur dan hatinya murni. Dia bilang sama kapten, dia mengatakan, maafkan, saya perlu 5 jam lagi. Loh, kenapa? Kan sudah selesai. Memang sudah selesai. Saya jujur. Karena ada satu skrup masuk. Itu kapan saja engkau kalau terbang akan mati. Jadi saya harus jujur. Kalau saya tidak jujur pun engkau tidak tahu. Tapi saya sebagai orang yang bertanggung jawab, saya harus jujur. Saya perlu bongkar kembali semua. Wah, kapten itu jengkel sekali. Tapi dia mengatakan, iya ya. Kalau dia tidak jujur kan saya mati ya. Karena dia jujur, saya baru saja hidup. Kalau begini saya jangan marah dong. Lalu dia mengatakan, oke,
Pelan-pelan. Saya tunggu 5 jam lagi supaya dia bongkar. Melalui peristiwa itu, maka Peter Withrock, profesor itu, bertanya kepada kita, apa yang kau terima pengajaran ini? Coba jawab. Satu kelas yang ikut, satu intensif di dalam kelas khusus leadership. Kita tidak bisa jawab apa-apa. Lalu dia mengatakan, jadi seorang pemimpin jangan terlalu keras semau sendiri. Kalau engkau terlalu keras semau sendiri, bawahanmu kadang-kadang akan bohong kamu. Dia mengatakan, engkau menjadi pemimpin semau. Gini, berapa jam harus selesai. Semua ketakutan selesai lu mati. Betul nggak? Saudara-saudara. Jadi karena pemimpin itu mempunyai perikemanusiaan yang dihargai oleh bawahannya. Dia bukan main semau sendiri, hak saya, waktu saya, jadwal saya. Maka tidak menaruh dendam di dalam bawahannya. Dan pada saat paling bahaya, mereka beritahu bahwa ada bahaya. Mungkin engkau benci dia, mungkin engkau memecat dia, tapi dia hati nurani baik. Manusia tidak terlepas daripada keteledoran, mungkin bersalah. Dan dia menyelamatkan, menolong engkau. Itu leadership. Saya dengar itu, saya begitu tergerak. Dan saya belajar banyak daripada peristiwa yang terjadi di Kanada 50 tahun yang lalu. Tapi di dalam pelayan saya belajar bagaimana menangani manusia yang kerjasama. Handling people is very difficult. Dan Tuhan caranya demikian. Saudara-saudara, satu tubuh. Dan kedua, satu roh. Berarti apa? Roh Kudus menggerakkan supaya seluruh tubuh ada sinkronisasi. Saudara-saudara, salah satu jam kantong yang paling padat dan paling mahal itu dibikin oleh Patek Philippe abad ke-19. Seluruhnya lebih 1.300 parts di dalamnya. Patek Philippe membuat parts itu untuk seorang raja. Dan dipesan mau kira-kira 29 macam fungsi di dalam satu jam. Tidak pakai quartz, waktu itu belum ada quartz. Tidak pakai elektronik atau baterai. Dan pakai gigi-gigi. 1.300. Harus satu dengan yang lain. Semua berkait. Tidak ada ganjilnya sedikit pun. Jadi itu memerlukan kira-kira 5.000 jam kerja untuk memasangnya. Saudara-saudara, kalau satu-satu dicecer 1.300 gampang. Tapi gigi ini sama gigi itu ketek. Ini sudah ketek sampai sudah 60 detik ketek itu satu. Itu sudah jalan ke cetek lagi. Lalu sudah 30 hari cetek itu tanggalnya berubah. Sudah itu bisa tahu bulan purnama atau tidak. Lalu setiap 4 tahun itu cetek tambah lagi. Setiap tahun itu bulan Februari bisa tambah 1 hari sendiri. Itu begitu sulit. Tapi Patek Philippe mengatakan, oke, saya menerima pesanan itu. Sesudah menerima pesanan itu, lalu dia mulai bikin. So bikin sebenarnya istilah Patek itu nama orang, Philip nama orang lain. 2 orang kongsi jadi Patek Philippe, saudara-saudara. Lalu sudah bikin itu dipesan. Sekarang pernah dijual di dalam auction lebih daripada $2 juta Amerika jam itu, saudara-saudara. Dan Patek Philippe akhirnya membuat sesuatu propaganda mengatakan, you never own any Patek Philippe. You only keep for another generation. Saudara-saudara, kalau engkau beli Patek Philippe berarti engkau tidak pernah memiliki. Engkau karena sayangnya barang begitu baik, engkau pelihara baik-baik sehingga lu mati dia belum mati. Jadi Patek Philippe untuk ratusan tahun. Jaeger LeCoultre bisa bikin sesuatu lonceng yang pakai pompa angin berjalan 600 tahun. Saudara-saudara, berarti sampai cucu, cicit, buyut, yucit, ya. Sampai 10 generasi itu masih jalan. Itu sudah mati lama. You never own it. Saudara-saudara, demikian saya mau berkata kepada saudara, Roh Kudus bekerja juga demikian. Kalau 1.300 parts bisa kerja sinkron satu dengan lain, mungkin tidak. Berpuluh-puluh juta manusia di tubuh Yesus Kristus bisa bekerja sinkron. Bisa nggak? Bisa. Asal taat pimpinan Roh Kudus. Itu caranya. Saudara-saudara, saya akan berhenti di sini. Dan poin-poin yang lain kita baru teruskan pada waktu-waktu yang lain. Mari kita membuat tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang berencana,
yang menggenapi dan yang melaksanakan rencana keselamatan di atas diri kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami urapan, memberikan kepada kami pencerahan, dan memberikan kepada kami harmonisasi di dalam saling mengasihi sebagai tubuh Kristus. Dengar doa kami, berkati kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.